Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya, Clara yang sedang sarapan pagi bersama Alex menatap Alex dengan wajah ragunya. Ia ingin meminta Alex pergi bersamanya menjenguk ayahnya, namun Clara merasa takut untuk berbicara. "Apa yang ingin kau bicarakan?" Alex tiba-tiba berbicara, membuat Clara terkejut. Karena sangat jarang bagi seorang Alex untuk mau berbicara padanya. Aku ingin memintamu menjenguk ayahku, karena ayah selalu menanyakanmu," ujar Clara lalu menundukkan kepalanya. Alex pun terdiam sesaat, tanpa menatap pada wajah Clara. "Nanti siang aku akan mengusahakan menengok ayahmu." Alex lalu bangkit dari kursinya. "Terima kasih," ujar Clara dengan sangat tulus. Alex yang melangkahkan kakinya terdiam sesaat, lalu kembali melangkahkan kakinya keluar dari mansion. Clara yang merasa gembira karena Alex mau menjenguk ayahnya pun langsung bersiap-siap menuju rumah sakit. Sementara di dalam mobil, Alex memandang ke arah jendela mobil dengan tatapan kosongnya. "Tuan, apa kau tidak merasa kasihan pada Nona Clara selama ini?" Joe memberanikan diri bertanya pada tuannya itu, karena Joe merasa tuannya itu sudah 3 bulan ini selalu tampak murung dan begitu pun juga Nona Clara. "Aku tidak mau membahas masalah ini," ujar Alex dengan singkat yang masih menatap pada jendela mobilnya. "Tapi Tuan, tidakkah kau mau berusaha untuk menerima Nona Clara sebagai istrimu? Nona Clara wanita yang baik, dan aku merasa mungkin saja Anda dan Nona itu memang berjodoh." Dan Joe menghentikan ucapannya saat Tuan Alex sudah menatap tajam padanya. "Hanya satu wanita yang akan menjadi jodohku, yaitu Elena," pekik Alex dengan nada dinginnya. Joe pun langsung terdiam dan tidak membahas semuanya lebih dalam lagi. "Kapan kau akan menyadarinya bahwa Nona Elena tidak sebaik yang Anda kira?" gumam Joe dalam hati. Joe yang semula tidak ingin menyelidiki tentang Elena tanpa perintah Tuan Alex sudah memutuskan untuk menyelidiki semua latar belakang Elena karena Joe merasa ia punya kewajiban melindungi tuannya itu. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Joe pun menjadi kenyataan. Elena ternyata seorang gadis yang berpura-pura lemah tidak berdaya. Elena memang mencintai Tuan Alex, tapi ternyata di belakang Tuan Alex, Elena pun mempunyai kekasih gelap yang bahkan mereka sudah berkencan jauh sebelum Elena bertemu dengan Tuan Alex. "Suatu saat nanti, aku pasti akan membongkar kebusukan Anda, Nona Elena," gumam Joe dalam hati menatap wajah tuannya yang masih termenung. "Ayah?" Clara memasuki ruang rawat VVIP di mana sang ayah sudah 3 hari ini terbaring di ruang tersebut. "Ara sayang." Pak Wijaya tersenyum melihat kedatangan putrinya itu. "Di mana Alex? Apa kau datang sendiri lagi?" tanya Pak Wijaya menatap ke arah Clara. "Alex masih sibuk ya, tapi Alex sudah janji akan menyusul kemari," ucap Clara dengan tersenyum manis agar ayahnya tidak merasa cemas. Pak Wijaya menatap pada wajah putri satu-satunya itu dan mengelus pipinya dengan penuh kasih. Matanya pun berkaca-kaca hingga meneteskan air mata. "Ayah, kenapa?" Clara yang melihat ayahnya menangis ikut merasa bersedih. "Ayah tidak apa-apa, sayang." Pak Wijaya mengelap air matanya dengan tangannya, lalu tersenyum kembali pada putrinya itu. "Ara pikir ayah kenapa-kenapa." Clara pun ikut menghapus air mata ayahnya. Klek, suara pintu dibuka. Clara dan Pak Wijaya menatap pada arah pintu dan melihat sosok pria tampan dan gagah yang tak lain adalah Alex. "Nah Alex, akhirnya kau datang juga," ujar Pak Wijaya tersenyum pada menantunya itu. "Bagaimana keadaan ayah?" tanya Alex yang kini berada di samping Clara. "Aku sudah membaik." Pak Wijaya menatap pada putrinya yang diam saja melihat kedatangan Alex. "Clara, bisakah kau meninggalkan aku dengan Alex? Ada yang ingin kukatakan padanya."
pinta Pak Wijaya. Baik ya, Clara menatap pada wajah Alex, dan dengan ragu-ragu Clara meninggalkan ayahnya berdua dengan Alex. Di luar ruangan, Clara ditemani oleh Joe, asisten pribadi Tuan Alex. Joe menatap Nyonya Clara yang kini sedang duduk termenung, menatap pada sembarang arah. "Nyonya, apa Anda membutuhkan sesuatu?" tanya Joe. Tidak usah, terima kasih," ucap Clara dengan sangat sopan pada Joe. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya Alex keluar dari ruangan Pak Wijaya. Alex menatap sekilas pada Clara, lalu berlalu pergi diikuti Joe, tanpa mengucapkan apapun pada Clara. Sementara Clara hanya bisa menatap pada punggung Alex dengan perasaan yang berkecamuk di hatinya. Clara langsung memasuki ruangan ayahnya, dan dilihatnya sang ayah sedang termenung menatap pada langit-langit ruangan. "Ayah, kenapa? Apa yang tadi ayah bicarakan dengan Alex?" tanya Clara, membuat ayahnya tersadar dari lamunannya. "Ayah hanya membicarakan masalah bisnis dengannya," ujar Pak Wijaya. "Arah, apa kau bahagia dengan pernikahanmu?" tanya Pak Wijaya menatap pada putrinya. Dek, jantung Clara serasa berhenti mendengar pertanyaan ayahnya. "Arah..." Sebelum menyelesaikan ucapannya, Pak Wijaya menggenggam tangan Clara dengan lembut. "Arah, ingatlah satu hal ini. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh bercerai dengan Alex. Karena ayah yakin hanya Alex yang bisa menjaga dan menyayangimu," ujar Pak Wijaya dengan suara tertahannya. "Tapi ya, Arah..." Clara menundukkan kepalanya. "Ayah ingin istirahat, ayah mengantuk." Pak Wijaya kemudian menutup matanya. Clara yang melihat ayahnya tertidur, mengusap kepala ayahnya lalu berjalan keluar ruangan. "Arah sayang, ayah tahu semua yang sudah kau alami dengan Alex. Maafkan ayah sayang. Tapi ayah yakin suatu saat nanti kau dan Alex akan mendapatkan kebahagiaan," gumam Pak Wijaya dalam hati, menatap pada pintu di ruangan tersebut. 2 hari setelah pertemuan Pak Wijaya dengan Alex, keadaan ayah Clara semakin memburuk. Tiap hari, Clara selalu berada di samping Pak Wijaya menemaninya. Sampai hari ketiga, Pak Wijaya menghembuskan nafas terakhirnya. Clara yang begitu menyayangi ayahnya, begitu sangat terpukul. Di tempat pemakaman ayahnya, Clara tidak mau beranjak pergi sedikit pun, tetap berada di samping makam ayahnya. "Clara, ayo kita pulang." Alex menatap pada Clara dengan sangat intens. Ini pertama kali bagi Alex menatap dengan benar-benar pada wajah Clara yang terlihat begitu rapuh dengan air mata yang mengalir dari matanya. "Hari sudah sore, mari kita pulang," bujuk Alex pada Clara. Namun Clara hanya terus menangis tanpa memperdulikan Alex. Alex menatap pada makam Pak Wijaya dengan wajah datarnya tanpa ekspresi sedikit pun. Alex mengingat kembali pertemuan terakhirnya 3 hari yang lalu dengan Pak Wijaya. Pada saat itu, Pak Wijaya meminta Alex berjanji untuk selalu bersama Clara dalam suka dan duka. Namun Alex pada saat itu hanya diam saja, membuat Pak Wijaya bersedih. Lalu ia meminta satu permohonan lainnya pada Alex untuk selalu menjaga Clara. Karena Clara sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain dirinya. Karena tidak ingin mengecewakan Pak Wijaya, akhirnya Alex berjanji untuk menjaga Clara. Dan akhirnya Pak Wijaya tersenyum padanya. Senyuman terakhir yang dilihat oleh Alex. Alex adalah orang yang selalu menepati janjinya. Alex pun akan selalu menjaga Clara walaupun nantinya dia dan Clara sudah bercerai. Alex akan menjaga Clara sebagai teman. "Clara, ayo kita pulang." Ini ketiga kalinya Alex mengajak Clara pulang. Karena tidak ingin melihat Clara menangis terus, akhirnya Alex memegang pundak Clara, ingin membawanya, namun Clara langsung pingsan seketika di pelukan Alex. "Joe, siapkan mobil." Alex yang terlihat panik langsung menggendong Clara lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Setelah sampai di mansion, Alex menidurkan Clara di tempat tidur, memegang kening Clara yang sangat panas.
"Di mana Dokter Tristan?" tanya Alex dengan wajah khawatirnya pada Joe. "5 menit lagi Dokter Tristan akan datang, Tuan." Joe melihat wajah tuannya itu dengan tatapan penuh makna. Ini pertama kalinya tuannya itu mengkhawatirkan Nyonya Clara. "Bagaimana keadaannya?" tanya Alex menatap pada wajah Clara yang terlihat pucat. "Sepertinya Nyonya ini mengalami demam tinggi," ujar Dokter Tristan. Dokter Tristan pun membuatkan resep obat pada Joe. Joe lalu mengantar Dokter Tristan sekalian membeli obat untuk Nyonya Clara. Alex menatap pada wajah Clara yang terlihat pucat dan penuh kesedihan. Ada perasaan bersalah dalam hatinya. "Ayah, jangan tinggalin Clara." Clara mengigau dalam tidurnya. "Clara ikut ayah saja. Clara sudah tidak punya siapa-siapa lagi sekarang." Clara terus mengigau, membuat hati Alex tersayat mendengar semua ucapan Clara. Alex lalu mengompres Clara dengan handuk kecil, lalu menaruhnya di kening Clara. Alex pun menjaga Clara sepanjang malam. Joe yang melihat perhatian tuannya itu pada Nyonya Clara pun ikut tersentuh. Joe tahu tuannya itu sedang merasa bersalah pada Nyonya Clara.